Tes tes. Oke, suara saya masuk ya? Masuk, Pak. Masuk, Ya. Pak. Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, ini maaf saya terlambat, ini ya, lagi agak kurang sehat gitu. Jadi ya, kita mulai saja sesi tanya jawab pagi ini. Saya berasumsi Anda sudah menonton ya. Anda sudah menonton. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang pernyataan kondisional? Materi sederhana ya, materi sederhana. Cuman mungkin kalaupun ada yang baru dari video itu, mungkin soal ekspresi itu mungkin yang Anda mungkin belum istilahnya belum pernah dijelaskan secara mendalam. Yang dimaksud dengan ekspresi itu apa, itu di video itu saya jelaskan ekspresi itu seperti apa itu. Tapi yang selain itu saya rasa kemungkinan Anda sudah paham semua ya soal itu yang saya tunjukkan di video itu. Jadi mungkin yang istilahnya yang masih agak baru mungkin soal pengertian ekspresi itu saja. Yang lain sih ya if else gitu kan Anda sudah akrab dengan itu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Saya Pak. Silakan. Yang waktu switch case itu emang harus minimal bikin case-nya aja. Soalnya kalau default doang nggak bisa dia. Apa emang harus case doang minimal? Maksudnya case doang minimal tuh maksudnya gimana? Ya, kalau misalnya kita bikin program switch case kan, kalau berarti minimal itu case kita bikin satu case itu bisa berjalan berarti apa programnya? Bisa, Pak. Bisa saja. Tapi ya kalau coba hanya satu case ya kenapa harus pakai switch kan gitu ya? Kalau memang hanya satu case ya pakai if saja. Itu jadi ya itu masalah apa ya? Masalah penggunaan switch itu kan sebenarnya itu sama seperti if tapi dalam bentuk yang lebih ringkas begitu saja. Jadi berbedanya di situ. Itu saja. Jadi ya kalau hanya satu, sekali lagi kalau hanya satu, kenapa tidak menggunakan if saja? Nah itu saja. Tapi kalau masalah ditanyakan bisa atau tidak, bisa. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini if kan ada juga ya Pak. Nah, kan nggak suaranya putus-putus. Lebih bagus. Suaramu putus-putus, Mas. Nggak bisa didengarkan. Mungkin kamu ketikkan aja di chat, nggak apa-apa. Oke, sambil nunggu Mas Syarif mengetikkan pertanyaannya, mungkin ada yang lain yang mau nanya? Gak ada? Ya kalau gitu tinggal nunggu pertanyaan dari Mas Syarif saja.
sambil saya bertanya Pak, silakan. untuk switch itu case-nya bisa sampai berapa saja Pak? Tak terbatas, Mas. Oh tak terbatas. Iya, tapi apa namanya? Jarang sih. Jarang sepengalaman saya biasanya jarang kita menggunakan switch yang apa namanya banyak sekali, itu jarang sekali. Jadi biasanya ya hanya beberapa. Tapi kalau ditanya maksimum berapa, kok saya tidak menemukan batasan itu, gitu loh. Saya tidak mengetahui ada batasan maksimum switch-nya ada berapa. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. If, else, if, oke. Di materi if harusnya biasanya ada else, if. Video nggak ada. Bukan begitu. Jadi sebenarnya else if itu tidak perlu dibahas secara khusus. Oke, coba saya ini ya. Saya tidak pernah membahas secara khusus tentang else if. Itu kenapa? Ini coba saya tunjukkan. Saya tunjukkan, nanti saya share screen sebentar. Ini yang ditanyakan Mas Syarif kan tentang else if ya. Kenapa nggak dibahas else if? Nah, karena sebenarnya else if menurut saya ya, else if itu nggak perlu dibahas, gitu loh. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Else if itu nggak perlu dibahas else if itu. Nah, ini nunggu. Nah ini loh, ini masih apa namanya? Ini laptop tua, masih pakai hard disk lama, jalankan IntelliJ-nya lama. Ini kelihatan ya, saya share screen ya. Kelihatan Pak. Tinggal nunggu. Lama. Tunggu sebentar. Oke, ini dari praktikum kita yang kemarin ya. Nah, ini coba nanti saya buat if-nya di dalam fungsi new function. Nah, ini misalnya saya buat if di sini di dalam fungsi new function. Ini misalnya saya buat di sini. Wah. Nah, if kan seperti ini. If, wah, sudah mulai lambat. Oh, kehapus yang burung awalnya.
Iya benar. Ini kok tinggi sekali tuh, berat sekali. Ada apa? Sebentar. Loh, malah nggak hang. CPU-nya nggak kuat itu, Pak. Sebentar. Sampai 100% sudah. Tuh. Oh, ada problem. Nah, ini langsung rendah. Ada masalah tadi. Oke ya. Jadi bukan karena CPU-nya nggak kuat ternyata. Oke. Nah, seperti ini ya. If. Nah, ini ini kan di sini Anda ketikkan ekspresinya nanti, terserah lah ya kondisinya apa. Nah, begitu kondisi itu true, bernilai benar, karena di sini hanya boleh boolean expression, maka akan masuk ke sini di blok yang pertama. Blok yang pertama. Nah, kalau bernilai false gimana? Kalau tidak ada else-nya, dia lari, ya berarti if-nya sudah selesai. Lalu lanjut ke statement selanjutnya. Gitu ya. Apapun itu yang ada sudah if dari sini. Nah, sementara kalau ada else-nya, maka akan lari di statement bagian else. Kalau cuma satu statementnya, ya itu yang dijalankan. Atau kalau statementnya tidak hanya satu, maka pakai blok seperti ini. Kalau statementnya tidak hanya satu, maka pakai blok seperti ini. Itu ya. Nah, jadi ini blok yang if, kalau ekspresinya true, kalau ekspresinya false, masuk ke bloknya yang else. Nah, sebenarnya ketika Anda ketikkan else if, Anda membahas tentang else if. Saya sudah katakan tadi bahwa ketika else, kalau di bawah itu hanya ada satu statement, misalnya setelah else di sini, misalnya B-nya dinaikkan satu angka. Kalau else ya, misalnya ketika
di sini apa gimana gitu. Misalnya kalau di bagian if-nya adalah B-nya B naik 1, misalnya ya, variabel B yang di atas ini naik 1. Else-nya B sama dengan 0 dikembalikan jadi awal. Misalnya, ini contoh saja ya. Contoh saja, misalnya seperti itu. Ini boleh. Nah, ini meskipun ini cuma 1, tapi saya kasih blok seperti ini juga boleh. Kalau cuma 1, kalau mau nggak pakai blok seperti ini juga boleh. Oke ya. Sampai sini bisa ngikuti? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Ada yang kesulitan? Ada yang nggak paham? Sampai sini? Oke ya. Bisa ngikuti ya. Nah, perhatikan bahwa di bagian else, ini hanya ada satu statement. Hanya ada satu statement, dan itu akhirnya nggak dikasih blok. Mau saya kasih blok pun boleh. Sama seperti yang di atas nih ya. Meskipun statementnya cuma 1, saya kasih blok boleh. Tapi intinya, di bagian else di situ akan dijalankan apapun yang setelah else. Kalau satu blok, ya satu blok itu dijalankan semua. Kalau statementnya hanya satu statement itu dijalankan. Oke ya. Nah, satu statement ini sebentar ada yang chat ya. Satu statement ini, satu statement yang B ini tadi, B sama dengan 0. Ini satu statement ya, perhatikan ini satu statement. Dan karena tidak ada bloknya di situ, tidak ada kurung kurawal, maka hanya satu statement ini yang dianggap bagian dari else. Kalau ada statement lain di bawahnya, misalnya statement lainnya adalah sistem print line B. Nah, seperti ini saya tampilkan isinya B. Oke ya. Nah, ini baris ini bukan dianggap bagian dari else. Bahkan bukan dianggap bagian dari if, karena else sudah berhenti sampai di titik koma yang ini. Gitu ya. Karena ini nggak ada bloknya. Ini nggak ada kurung kurawalnya, maka else-nya berhenti sampai sini saja. Hanya satu statement di situ. Else-nya hanya di situ. Oke ya. Jadi sekali lagi, sistem out print line ini bukan bagian dari else. Dan karena bukan bagian dari else, maka juga bagian dari if. Karena if kan kalau kita bahas secara keseluruhan, if berarti if-nya itu sampai sini. Ada else-nya gitu ya. Else memang agak khusus, karena else itu artinya ketika if di sini tidak terpenuhi, ini ekspresi ini tidak terpenuhi, bernilai false, maka lari ke sini. Lari ke bagian else. Kalau terpenuhi, masuknya ke bagian if di sini. Blok ini jalan. Nah, itu Anda sudah paham. Yang perlu Anda perhatikan sekali lagi di sini adalah karena ini tidak ada bloknya, maka bagian dari else ini hanya satu statement ini. Oke ya, nangkep ya? Nangkep ya? Sampai sini ya? Bisa ngikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa? Oke. Nah, kalau Anda sudah tahu tentang itu, maka apa yang mencegah Anda mengetikkan if juga di sini? If sesuatu, kalau mau di sini hanya satu statement, boleh. Di sini mau pakai blok, juga boleh. Bukankah ini sama seperti statement barusan? Seperti tadi kan saya mengetikkan hanya satu statement, B sama dengan 0. Satu statement. Ini sama.
Tapi ini bedanya adalah statementnya adalah sebuah if. Mau di sini dikasih else lagi boleh. Tapi ini tetap ini adalah satu statement. Nah, bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, maka sebenarnya kalau Anda sudah paham seperti ini, istilah else if itu tidak perlu dibahas sebenarnya. Kenapa? Else if itu tidak lain tidak bukan adalah else saja. Seakan seperti ini. Nah, seperti inilah. Sama. Else, tapi di dalamnya ada if-nya. Else, blok, tapi di dalamnya ada if-nya. If-nya ada else-nya lagi, lalu di dalamnya ini ada else-nya lagi, boleh. Ada if-nya lagi, boleh. Anda bisa bikin sampai tingkat berapa terserah. Gitu ya. Jadi else if itu tidak perlu dibahas secara khusus. Kenapa? Karena else if itu tidak lain tidak bukan adalah if baru lagi yang ditaruh di bagian else. Begitu loh. Jadi ini anggap ini hanyalah satu statement. Tidak berbeda dengan tadi statement yang B sama dengan 0 tadi. Itulah kenapa saya tidak pernah membahas else if. Gitu. Walaupun di bahasa pemrograman tertentu else if itu ditulis secara khusus misalnya. Tapi bagi saya, buat apa dibuat seperti itu? Else if itu loh, itu adalah if baru di bagian else. Jadi apa namanya? Malah kalau Anda mampu menstrukturkan seperti ini malah lebih runut. Dilihat ekspresi pertama. Ekspresi pertama benar atau salah? Kalau benar ke sini, kalau salah pasti ke sini. Oke, di blok ini. Nah, masalah di blok itu di dalamnya ada if, boleh-boleh saja, tapi tidak harus. Nah, gitu loh. Apa yang terjadi kalau pakai if? Ya berarti ketika ekspresi di atas ini sudah salah, tidak memenuhi ekspresi yang pertama ini. Nah, kalau memang Anda perlu menguji, ada kondisi lain yang perlu diuji, nah taruh if baru di sini. Di bagian else. Nah, bukankah ini sama dengan else if? Gitu. Ini saya kasih kurung kurawal supaya memperjelas saja. Bahwa if ini sebenarnya adalah bagian di dalamnya else. Ini adalah sebuah statement di dalam else. Dan ketika ini dihapus kurung kurawalnya, sekali lagi, ini bukan sesuatu yang khusus di sini. Else if ini bukan sesuatu yang khusus, tapi if di sini ini adalah satu kalimat, satu statement yang merupakan bagian dari else. Gitu ya, karena kalau nggak pakai kurung kurawal seperti ini, maka setelah else ini hanya boleh satu statement. Dan kebetulan di sini satu statement itu saya isi dengan sebuah if. Nah, gitu loh. Statement yang tadi itu B sama dengan 0 tadi itu. Nah, ini di tempat yang ini tadi saya kasih if. Gitu ya. Jadi else if itu bukan sesuatu yang istimewa kalau Anda pahami secara mendalam. Itu sami mawon podo ae. Itu barang lama dengan bungkus baru. Nah, gitu loh Mas. Itu jadi kalau Anda pahami secara mendalam itu tidak ada sesuatu yang khusus di else if. Nggak ada. Itu tidak lain tidak bukan adalah if saja yang ditaruh di bagian else. Nah, begitu ya. Bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Bisa? Bisa ya? Bisa, Pak.
Bisa? Oke. Kalau bisa bagus. Itu. Jadi seperti itu. Tidak ada tidak ada hal yang istimewa pada pada else if. Jadi Anda tidak perlu ketika mempelajari satu bahasa pemrograman tertentu, nggak perlu Anda mempelajari secara khusus ada yang namanya else if, nggak penting gitu loh, nggak penting. Karena ketika Anda menyebutkan else if ini sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah sama seperti yang tadi. Ini adalah if yang ada di bagian else, satu statement. Itu loh, apa yang membedakan? Sama loh, apa bedanya? Iya kan? Begitu. Makanya saya tidak pernah membahas tentang else if. Kalau Anda pahami if dan else secara mendalam seperti itu, maka Anda tidak perlu menghiraukan itu else if. Gitu ceritanya. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tes. Saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Kalau saya mau buat kondisional, terus saya butuh sebuah ekspresi yang menyatakan kalau suatu variabel itu tidak sama dengan true. Berarti misalnya nih variabel itu adalah x tidak sama dengan true. Sama saja kan x sama dengan false. Nah, cara untuk mempersingkat ekspresi itu kayak gimana, Pak? Apa ada kayak gitu? Di situ ini toh? Iya. X tidak sama dengan true seperti ini toh. Nah, kode kuning kenapa ini? Nah, ini loh, ada keterangannya. Can be simplified, nah itu loh. Yang Anda tanyakan tuh keluar tuh. Kebaca nggak? Iya. Karena bolehnya di set ke true. Coba di set ke false dulu, Pak. Nggak masalah. Lihat. Ya, biar kuningnya hilang. Loh, nggak akan hilang. Nggak akan ya? Nggak akan hilang. Cuma nanti isinya beda kuningnya. Coba lihat. Apa namanya? Nggak akan hilang. Jadi gini loh. Itu karena itu logik. Terlepas dari X isinya apa. Terlepas dari X-nya isinya apa. Oke lah, supaya Anda nggak bingung. X-nya saya kosongin. Jadi anggap ini nanti setelah ini di bagian ini ada kode gitu ya. Di bagian ini ada kode program dan itu bisa mengubah isi X. Nah, ini sekarang jadi merah di sini. Nah, ini ada peringatan. X mungkin belum ada isinya, belum diinisialisasi, belum ada isinya. Tapi sengaja saya buat seperti itu supaya Anda nggak rancu, supaya Anda nggak terpaku pada isinya X di sini ya. Jadi terlepas dari X-nya apa itu bodoh amat. Itu yang penting sekarang di sini kita bandingkan X itu apakah X isinya true, itu kan? Itu kan? Ya, maksud Anda? Ya, betul ya. Tapi kayak gitu kan agak panjang kan, Pak? Apa bisa diperpendek? Makanya dengarkan dulu, tunggu. Oke. X tidak sama dengan true. Nah, perhatikan hukum awal bahwa yang ada di dalam tanda kurung ini haruslah sebuah ekspresi Boolean yang hasil akhirnya adalah satu buah nilai. Satu buah nilai karena ini adalah ekspresi Boolean, maka harus Boolean. Nilai akhirnya adalah true atau false. Nah, perhatikan di sini ketika saya mengetikkan seperti ini, X tidak sama dengan true. Misalkan X isinya
X-nya true karena ini boolean ya, X boolean. Misalnya X isinya true. Berarti ini kalau seperti itu, ini bacanya adalah true tidak sama dengan true. Bisa dibayangkan? Bisa. Oke, hasilnya berarti False. hasil akhirnya adalah false. Karena kalau true itu kan sama seperti saya matikan seperti ini. True tidak sama dengan true. Nah ini kan salah. Gitu ya. Ketika ini dibaca, ini dievaluasi, true dibandingkan dengan true, apakah dia tidak sama? False. Ini false, ini salah. Hasil akhirnya sama seperti ini. Hasil akhirnya ya. Oke. Hasil akhirnya sama seperti itu. Nah, kalau begitu, itu seandainya, jadi kita buat apa namanya? Kita buat tabel, semacam tabel kebenaran di sini. Kalau X sama dengan true, dengan kondisi dengan statement di bawah ini, kalau X sama dengan true, maka ini hasil akhirnya, hasil evaluasinya berarti false. Nah sebaliknya, kalau sekarang X-nya sama dengan false, gimana? Kalau X-nya sama dengan false, kalau tadi statementnya seperti ini, hasilnya apa? True. True. Hasilnya true. Oke ya? Nah, perhatikan. Ketika X-nya true, hasilnya false. Hasil akhir ya ini ya. Hasil akhir dari seluruh statement ini adalah false. Jika X-nya true. Jika X-nya false, hasil akhir dari ekspresi ini adalah true. Maka bukankah ini bisa kita sederhanakan jadi seperti ini? Coba sekarang kita uji. Ketika X-nya true, hasil akhir dari ekspresi ini adalah, itu tanda seru di depan, itu artinya not. Ya, kalau seperti ini berarti isi not ini jadi not, ini jadi bacanya adalah not X. X-nya isinya apa? Dikasih not. Jadi nilainya jadi lawannya. Nah sekarang X-nya misalnya isinya adalah X-nya tadi true, maka ini hasil akhir dari ekspresi ini adalah false. Karena dikasih not. Nah itu kan sama dengan yang ini. Betul? Oke. Sekarang yang kedua. Kalau X-nya false, hasil akhir ekspresi ini not X adalah True. Ketika X-nya false, true. Itu bukannya sama dengan yang ini. Oke? Iya. Nah, seperti itu, Mas. Oke, makasih, Pak. Ya. Saya mau tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya ada, itu kan di ekspresi itu kan hanya menerima boolean variabel ya, Pak? Boolean data. Bukan salah kalau Anda mengatakan seperti itu. Bukan menerima boolean variabel. Hasil akhir dari ekspresi itu haruslah boolean. Tapi masalah variabel yang bisa Anda masukkan di ekspresi itu, Anda terserah Anda mau masukkan apa. Kalau misalnya saya taruh X itu sebagai integer gimana Pak? Baru if tidak sama dengan boleh saja. Tapi berbeda dengan ini. Kalau misalnya boolean di sini itu X-nya adalah integer. Ya berarti di sini Anda harus nggak bisa Anda not X seperti ini nggak ada artinya. Nah, itu kan merah itu, nggak ada artinya. Kenapa? Karena X adalah sebuah angka. Ini jadi meaningless. Anda nggak bisa naruh not di depan variabel integer.
Kecuali untuk operasi bitwise itu nanti beda cerita ya. Tapi kalau untuk di if di sini jadi meaningless, gitu, nggak ada artinya. Gitu ya. Jadi ini nggak bisa kalau seperti ini. Tetapi kalau misalnya Anda bandingkan misalnya sini X sama dengan Anda bandingkan dengan angka 10 misalnya, nah ini bisa. Nah, ini angka Anda bandingkan dengan angka, atau misalnya ini tidak sama dengan 10, bisa juga. Kurang dari sama dengan 10 bisa, kurang dari 10 bisa, lebih besar sama dengan 10 bisa. Asal Anda bandingkannya dengan tipe yang setara gitu ya. Di sini integer Anda bandingkan dengan integer. Nah, ketika integer Anda bandingkan dengan integer, di sini Anda mendapatkan hasil. Apakah benar X lebih besar dari sama dengan 10? Hanya ada dua kemungkinan di situ. Betul atau salah? True dan false. Nah, itu makanya ini dianggap ini adalah sebuah ekspresi Boolean, walaupun X-nya adalah angka. Gitu loh, Mas. Jadi, nah, gitu ya, itu perlu dipahami ya. Jadi, jangan menganggap variabel yang bisa dimasukkan di if di sini hanya variabel Boolean. Bukan. Tapi ekspresinya harus ekspresi Boolean. Ekspresi Boolean artinya hasil akhirnya hanya true atau false. Gitu. Perlu dibedakan ya. Nah, variabel yang Anda mau masukkan di dalamnya apapun, bahkan variabel reference yang objek boleh. Jadi Anda bisa isi, sekali lagi, ekspresi di sini bisa Anda isi dengan apapun, asalkan hasil akhirnya adalah true atau false. Bahkan Anda bisa manggil fungsi lain di sini. Misalnya saya punya fungsi lain di sini. Jadi misalnya di sini adalah ini misalnya ya. Another function di sini ini saya punya fungsi lain yang hasil akhirnya adalah Boolean. Anda bisa Mas panggil itu di sini. Nah, selesai. Kenapa? Karena another function di situ mengembalikan Boolean. Karena dia mengembalikan Boolean, maka hasil dari ekspresi ini adalah Boolean juga. Beres. Toh dapat akhirnya adalah Boolean di situ. True atau false. Jangan dilihat ini ya, jangan dilihat isinya ya, di sini ya. Misalnya ini saya buat seperti ini. Return true. Nah, ini boleh. Atau misalnya tadi another function di situ bukan Boolean, dia mengembalikan angka, ya boleh saja, asal di sini. Tapi kalau mengembalikan angka tentu Anda nggak bisa taruh another function polos begini saja, nggak bisa ya. Itu karena sekali lagi yang diminta ekspresinya adalah ekspresi Boolean. Cukup menjawab? Ya, cukup Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke ya. Ya. Nah, itu kira-kira. Saya mau tanya lagi bisa nggak Pak? Silakan. Di Java itu ada undefined nggak Pak? Undefined sama null. Undefined maksudnya gimana undefined? Value-nya itu undefined. Kayak INTX itu kan belum ada value kan? Berarti ya, saya sih sempat belajar di TypeScript ya Pak. Nah kalau kayak gitu berarti value-nya ada TypeScript. Ya. Nah kalau ekspresi yang kayak gitu INTX kayak gitu itu artinya undefined. Nah kalau di Java itu kayak gimana berarti? Undefined. Ya. Atau null. Beda loh Mas artinya. Beda. Jadi begini loh. Ya undefined ya. Kata-kata undefined itu aneh kalau menurut saya. Saya nggak pakai lah kata-kata undefined. Kalau undefined itu biasanya kalau ngomong undefined berarti dia belum pernah dideklarasikan, gitu loh. Iya.
Itu undefined. Loh, jangan iya, beda loh Mas. Jadi ketika Anda pakai di sini, tahu-tahu misalnya saya pakai Y sama dengan 0, ini undefined. Oh iya pakai gitu. Nah ini undefined, artinya apa? Y itu belum pernah dibuat, Deklarasi. belum pernah dideklarasikan. Variabel Y itu undefined, tidak pernah didefinisikan, tidak pernah dideklarasikan. Ini undefined. Tapi kalau 0 beda lagi, beda cerita. 0 itu variabel. 0 itu adalah untuk variabel bertipe objek. Variabel bertipe reference. Misalnya di sini adalah saya punya, ini kan kita punya kelas main di sini ya, kelas main yang nggak terpakai. Saya punya main jangan C juga ya, main. Nah, ini tipe kelasnya adalah main, tipe apa? Nama variabelnya adalah main juga tapi pakai M kecil. Nah, ini boleh loh seperti ini. Nah, kalau seperti ini bukan undefined. Ini sudah defined. Kita sudah membuat variabelnya. Kita sudah membuat variabelnya. Variabelnya adalah main. Kita sudah buat, tapi belum diinisialisasi, belum initialize. Nah, coba ya, ketika saya di sini, saya gimana ya ngetesnya ya, agak sulit saya tunjukkan karena ini mainnya masih kosong, gitu ya, mainnya masih kosong di sini. Nah, tapi main di sini, main bisa berisi 0. Kalau seperti ini mainnya masih 0 isinya. Kalau seperti ini ya, dalam kondisi seperti ini mainnya sama dengan 0. Main sama dengan 0. Kalau di sini ya, kalau di sini dalam kondisi seperti ini mainnya 0, mainnya isinya 0. Kenapa? Karena belum diisi. Kalau nanti di bawahnya, di bawahnya sini saya mengisi main tadi. Main sama dengan new main. Nah ini baru mainnya ada objeknya, baru mainnya ada isinya. Berarti kalau misalnya saya taruh ekspresi di dalam main sama dengan 0, sebenarnya jadi true. Di sini. Ya. Di sini. Ya. Main sama dengan. Di sini misalnya saya ngetes gitu. Main sama dengan 0 gitu ya. Ya tergantung mainnya ada isinya atau enggak, kan gitu ya. Kalau mainnya di sini ada isinya seperti di atas, sudah kita isi dengan new main seperti itu, ini hasilnya false karena ini isinya bukan 0. Tapi kalau seumpama ini saya hapus, ini saya komentari, nah berarti mainnya belum ada isinya. Nah ini mainnya isinya 0. Berarti dia nilai akhirnya true. Loh, tergantung. Yang mana ini yang kamu maksud? Yang mainnya sudah diisi atau yang belum? Yang belum diisi. Nah kalau dalam kondisi seperti ini ya, ini saya hapus ya. Kalau dalam kondisi seperti ini, hasilnya adalah true atau false? True. True. Karena mainnya 0, belum ada isinya. Ini merah, kenapa merah? Nah, ini kan dikasih tahu sama dia, variabel main ini belum pernah diinisialisasi. Ini salah, gitu ya. Nah, ini dites sama dengan 0. Nah, ini bisa seperti ini ya. Dan ini hasilnya adalah true. Tapi kalau seumpama ini saya buka, nah seperti ini hasilnya adalah, ekspresi ini hasilnya adalah
False. Karena main sekarang sudah ada isinya. Null itu secara definisi adalah sebuah variabel bernilai objek yang kosong, nggak ada isinya. Sebenarnya bukan hanya variabel bertipe objek ya. Null itu artinya adalah kosong. Gitu ya. Jadi bedakan antara null dengan undefined. Nah, ketika Anda ngomong itu undefined dengan null, makanya kok aneh. Kok disandingkan atau dihubungkan dengan undefined. Undefined bukan seperti itu. Gitu loh. Undefined bukan seperti itu. Begitu ya. Oke, baik. Itu kira-kira. Kalau misalnya pakai tanda seru bisa nggak Pak? Kayak tanda Nggak seru masalah, rumah. bisa saja. Balik lagi ekspresi itu apapun, Mas. Ekspresi itu apapun, asal hasil akhirnya adalah true atau false. Apapun, pahami itu ya, apapun. Ekspresi itu bisa Anda isi dengan apapun. Itu. Jadi terserah mau diisi dengan apapun, asal hasilnya true atau false. Oke? Oke Pak. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Terima kasih banyak ya Pak. Iya, silakan. Ada yang mau nanya lagi? Nggak ada? Oke? Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada? Nggak ada ya? Betul, nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri mungkin apa namanya? Ini tinggal di absen. Sebentar. Saya tutup dulu intelijennya biar agak ringan. Nah, sebenarnya kalau seperti ini justru lebih efektif ya. Jadi apa namanya? Anda nonton video lalu di di kelas tinggal tanya jawab, justru lebih efektif sepertinya daripada waktunya di kelas habis untuk menjelaskan gitu ya. Jadi Anda apa namanya? Belajar dulu. Sebelum masuk kelas Anda belajar dulu. Lalu di kelas tinggal tanya jawab. Itu artinya apa? Anda masuk kelas itu sudah ada bahan di otak Anda. Bisa artinya Anda sudah benar-benar paham atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan.
Nah itulah karena itu di banyak tempat diterapkan seperti ini. Detail you mas, detail you kalau Anda ini detail you itu diterapkan seperti itu. Jadi bahan kuliah itu diberikan sebelum hari H, bukan diajarkan di dalam kelas. Gitu. Jadi tidak seperti yang Anda biasa alami. Jadi bahan kuliah itu diberikan sebelum bahan kuliah diberikan sebelum kuliah. Nah, lalu mahasiswa diminta belajar dulu, masuk kelas sudah ada bahan di otaknya, ada pertanyaan-pertanyaan, dan akhirnya di kelas itu tanya jawab. Nah, di value itu seperti itu modelnya, model pembelajarannya seperti itu. Dan seperti itu akhirnya itulah yang disebut dengan SCL, salah satu metode SCL, Center Learning. Jadi mahasiswa yang belajar sendiri, bukan disuapi oleh dosennya. Mahasiswa belajar sendiri, tinggal dosennya memandu. Mandunya bagaimana? Ya seperti ini. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, sama dosennya dipandu, dijawab. Tapi bukan dijelaskan pelan-pelan dari nol. Nah itu dianggap cara kuno gitu. Dianggap cara kuno karena seharusnya yang belajar adalah mahasiswanya sendiri sekalian latihan belajar. Kenapa? Karena setelah lulus nanti mau nggak mau ya tetap harus belajar sendiri. Itu jadi itulah banyak alasan menerapkan SCL itu. Ya, seperti itu. Alasannya ada banyak. Nanti kalau lulus harus belajar sendiri ya itu alasan juga. Terus banyak alasannya. Mungkin ada alasan lain juga. Ya, percuma diajari, percuma di kelas dijelasin segala macam. Kalau mahasiswa sendiri nggak mau belajar, itu alasan juga. Ya, jadi beratnya buat apa dijelasin capek-capek di dalam kelas kalau mahasiswanya nggak belajar sama aja, gitu ya. Jadi kalau mahasiswanya memang nggak ingin mempelajari, ya akhirnya juga sama aja bohong. Mau sampai berdarah-darah dosennya jelasin di dalam kelas ya, nggak ngaruh, nggak efek. Gitu akhirnya seperti ini dibuat metode SCL yang mahasiswa itu diminta untuk fokusnya adalah mahasiswa mengembangkan dirinya sendiri, mahasiswa belajar sendiri. Gitu kira-kira. Nah itu di situ nanti Anda berkembang sendiri tanpa harus mengandalkan dosen. Ini Anda yang hadir adalah 44 yang nggak masuk 2 orang. Rezeki Iqbal baca kaki Galang Yaspa. Jadi Dimas Asfi nggak masuk ya? Dimas Asfi,
Basuki itu Fadel, Syarif Dia, Nathan, Arif Rahman, Widat Albar, Lorenzo Larido, Gilang Niko, Rizky Agung, Farel Ahmad Dahmawan, sebentar, kalau Muhammad siapa? Arif Nur Farel, itu di kelasmu bukan? Muksin ya Pak. Iya, Musin. Itu di kelasmu? Iya Pak. Angkatanmu kan ya? Iya Pak. Oke. Ada orangnya? Katanya Muksin nggak bisa ambil kelas PBO, Pak. Kenapa? Muksin kenapa? Nggak bisa ambil matkul PBO katanya. Kenapa? Nggak tahu juga, Pak. Ini tadi saya sempat lihat dia mau join, tapi nggak saya kasih join karena sudah lewat batas waktu, gitu ya. Ini saya cek di daftar namanya dia nggak ada. Saya tidak melarang dia masuk meskipun nama dia nggak ada. Jadi sekali lagi siapapun, bahkan orang dari luar TTS pun kalau mau join kelas ini, saya membuka, silakan. Kalau teman-teman mau ada yang mau ikut, siapapun itu boleh, gitu. Tapi itu tetap peraturan saya berlaku 10 menit setelah saya masuk, saya close. Nah, tadi dia mau masuk tapi telatnya lama. Tadi itu sudah jam berapa tadi? Baru dia mau masuk, ya saya biarkan. Gitu ya, jadi nggak saya buka, saya biarkan. Barusan saya tanya, Pak, katanya nggak masuk kelasnya apa? Gimana? Ini barusan saya tanya, katanya nggak masuk kelasnya Bapak, nggak ikut matkulnya Bapak. Oh iya, ya, tadi dia minta masuk. Dia tadi masuk waiting room. Mungkin karena pencet link Zoom, Pak. Nggak mungkin bisa mencet link Zoom dari mana? Itu link Zoom-nya ada di e-learning kok. Kecuali. Kenapa? Kirim di grup. Oh ya itu. Ini Mas yang baru join Mas Wira ya? Mas Wira Wardana. Iya, Pak. Mas Wira, Iya, Pak. kamu baru join? Iya, Pak. Tadi kamu ikut gak kuliah? Tadi nggak ikut, Pak. Wifi saya mati. Kenapa? Nggak ikut, Pak. Wifi saya mati. Wifi-nya mati? Iya, Pak. Nggak punya paket data? Tinggal paketan chat, Pak. Belum dapat paket dari Kemendikbud? Apa kemarin dapat, Pak? Cuman baru saya pakai, katanya expired lagi 3 hari lagi. Udah expired ini. Ini juga ada Mas Rafli Ramadan. Ini kok masuk waiting room lagi? Maaf, Mas, Muhammad Rafli Ramadan itu sebenarnya izin sakit, Pak. sakit kenapa? Nah, dia nggak bilang ke saya. Oh, udah WA, Pak. Mungkin bapaknya belum baca chatnya. Mana? Nggak ada. Kapan dia ngirim? Nggak ada WA. Di mana loh? Di grup PBO.
Enggak ada juga. Ya, mana Mas Rafli Ramadan itu sudah saya masukkan kok. Mas Rafli Ramadan. Rafli Ramadan. Halo Pak. Iya. Kamu sakit, Mas? Halo. Halo, ya Pak. Halo. Iya, kamu sakit katanya. Iya Pak. Tadi saya WA Bapak. Yang Mana? saya izin, Nggak ada WA. saya izin Nggak ke ada WA masuk, Mas. pemeriksaan dan treatment dulu Pak. Ini saya Pak. Oh, yang rumah sakit itu. Iya, yang Oh, alah. Iya, Ya, kamu nggak nyebut. Ya, oke. Rafli Ramadan, oke. Ya. Yang ke rumah sakit itu, oke. Sudah. Rafli Ramadan. Ya sudah, ini kalau ini saya anggap join nggak apa-apa lah. Kalau yang ini tadi sudah isi. Kalau kasusnya seperti Mas Wira atau seperti yang lain yang tidak ada kuota dan lain sebagainya, saya harapkan besok-besok kasih tahu ya. Anda boleh tuliskan lewat chat grup WA atau secara pribadi ke saya, Anda chat. Tapi saya dikasih tahu, hampir saja seperti Mas Wira itu, hampir saya tulis alfa itu. Kenapa? Ya itu tadi. Karena nggak bilang, gitu ya. Nggak bilang kalau ada apa-apa. Nah ini untungnya ketahuan sekarang nggak punya kuota, ya oke. Itu wifi-nya matiin. Nah kalau kayak gitu bilang saja, listrik mati Pak, wifi-nya mati dan lain sebagainya. Besok bilang, kalau enggak nanti bisa-bisa nggak saya kasih masuk dan saya biarkan di waiting room dan terus nggak akan saya hitung hadir kalau seperti itu. Gitu ya. Jadi besok-besok kalau ada apa-apa, apapun itu yang menghalangi Anda untuk join tepat waktu misalnya, silakan disampaikan, tulis di grup dan lain sebagainya. Kalau alasannya bisa saya terima, akan saya kasih masuk. Kalau nggak bisa ya sudah, gitu ya. Dan nanti akan saya lihat alasannya apa. Ini 46, 45 loh. Ini kok lebih satu. Oh, Haikal Hanis join 2 kali. Oke. Ilham Mudin ada orangnya? Ada Pak. Kasih NIM lah namanya itu. Maaf Pak. Nggak jelas suaranya. Kasih NIM, namamu kasih NIM. Namanya dikasih NIM. Ini suara saya terdengar jelas gak sih? Terdengar jelas. Dengar Pak. Jelas Pak. Mas Ilhamuddin, namanya dikasih NIM Mas. Mas Wira juga. Gitu ya. Sudah Pak. Mas Wira juga. Jangan merepotkan lah ya. Ini untuk mempermudah presensi. Oke. 46, 45. Kurangi 1, 46, 45 ini 45, oke.
pas, jadi yang nggak masuk hanya 1 orang, yaitu di Mas Asfi. Oke, saya rasa cukup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sampai bertemu besok ya, besok waktu praktikum. Perlu praktikum nggak kira-kira ini? Perlu praktikum nggak? Asal jangan terlalu susah, Pak. Tuh, ya kalau dasar kayak gini nggak susah. Kalau dasar kayak gini nggak susah. Tapi ya kalau nanti ya kalau nanti belakang-belakangan ya mungkin agak susah. Dan kalau nggak susah ya berarti Anda nggak berkembang kalau Anda nggak merasa susah. Kalau Anda sudah bisa, Anda merasa itu gampang, udah bisa, berarti Anda nggak di situ Anda nggak dapat apa-apa gitu, Mas. Anda nggak dapat apa-apa, nggak dapat ilmu baru. Anda tetap pada posisimu sekarang, gitu. Nggak ada ilmu baru yang Anda dapat. Kalau Anda merasa nggak susah ya kayak gitu. Tapi kalau Anda merasa susah lah, berarti di situ Anda mempelajari sesuatu yang baru. Jadi kalau bilang asal jangan susah-susah lah itu berarti sebenarnya apa namanya sama aja nggak belajar. Oke, ya mungkin besok kita lah ya ketemu sebentar lah ya, kita bahas sebentar. Walaupun ini tadi sebenarnya juga sudah saya praktekkan tadi ya, tapi setidaknya besok kita main-main sedikit, nggak ya, karena baru dasar materinya otomatis tentu materinya mudah, harusnya Anda juga sudah paham tentang itu nanti oke lah, cukup saya rasa. Sampai bertemu besok siang. Sebenarnya saya pindah pagi, tapi katanya kamu ada yang ngambil kuliah itu. Ada nggak sih? Ada yang ngambil kuliah itu pagi? Animasi, Pak. Animasi. Ada yang ngambil? Banyak, Pak. Oh gitu ya, sudah kalau banyak. Oke, kalau gitu sampai ketemu besok siang. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.